Karena dianggap tak layak konsumsi, beras bantuan sosial dikembalikan warga Rusun Angke Tambora, Jakarta Barat. Warga mengaku kecewa karena beras bantuan tidak layak konsumsi. Warga Rusun Angke Tambora, Jakarta Barat terpaksa mengembalikan beras bantuan sosial kepada pengurus RW karena beras yang diterimanya menggumpal dan mengeluarkan bau tak sedap. Selain itu, warna beras tak seperti biasa dan menguning. Beras sebanyak 10 kg ditukarkan warga dengan beras baru dari Bulog yang layak dikonsumsi. Kondisinya begitu yang tadi dilihat pada kayak kebasahan begitu. Ada gumpal-gumpal gitu, pada kuning. Gitu, ya. Itu ibu sempat makan nggak atau masak? Saya belum sempat dimasak. Artinya ada berapa jumlah Pak hari ini sampai hari ini Pak yang warga yang menukarkan beras tidak layak? Dari kemarin tuh pertama 1, terus 8, tambah 1 di 10. Masih ada lagi nggak sih Pak warga yang menerima beras tidak layak ini? Untuk ini sih sementara ini belum ada lagi. Di rumah susun Angke Tambora, Jakarta Barat, terdapat 1047 keluarga penerima bantuan beras, masing-masing sebanyak 10 kg beras dari Kementerian Sosial. Pada perpanjangan PPKM level 4, pemerintah memberikan bansos berupa beras 10 kg per keluarga untuk 28,8 juta keluarga penerima. Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur hingga kini terus menyelidiki kasus korupsi dana keluarga penerima manfaat yang terjadi di Desa Kanigoro, Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebelumnya polisi sudah menetapkan Penitri Herdiani sebagai tersangka korupsi senilai ratusan juta. Sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan seorang warga Kelurahan Merjosari, Lowokwaru, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini masih tersimpan di Polres Malang, Jawa Timur. Barang bukti merupakan barang sitaan dari hasil korupsi dana keluarga penerima manfaat. Tidak hanya barang elektronik, buku rekening, ATM, dan uang tunai disita polisi. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan tidak memberikan kartu keluarga sejahtera kepada sekitar 37 keluarga penerima manfaat pada periode 2017 hingga 2020. 16 KKS untuk KPM tidak pernah diberikan sama sekali. 17 KKS untuk KPM yang tidak ada di tempat atau meninggal dunia. Dan 4 KKS untuk KPM hanya diberikan sebagian. Total dana yang tidak disalurkan kepada 37 KPM ini sebesar 450 juta rupiah. Polisi kini masih menyelidiki kasus jika kemungkinan terdapat tersangka lainnya. Malang sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Untuk saat ini kami masih melakukan pendalaman lagi terhadap peristiwa-peristiwa lainnya yang masih ada kaitannya dengan PKH. Dalam artian apabila ada perkembangan lebih lanjut dari hasil penyidikan kami, apabila ada perkembangan orang yang bisa kita jadikan sebagai tersangka lagi dalam perkara ini, kami akan update. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3, subsidiar pasal 8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jika di Malang, Jawa Timur seorang warga terjerat kasus korupsi dan terancam hukuman 20 tahun penjara karena menikmati korupsi 450 juta rupiah, maka kita teringat dengan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang dituntut 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah karena diduga menerima suap 32,4 miliar. Adilkah jeratan hukum bansos yang dilakukan seorang warga negara biasa dengan seorang pejabat? Langsung saja kita akan perbincangkan persoalan ini bersama dengan kuasa hukum Juliari Batubara, Magdir Ismail, dan juga pegiat anti korupsi Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Pak Magdir terlebih dahulu sebagai kuasa hukum.
Pak, saya menangkap ada poin penting yang dibahas dalam pledoi nota pembelaan oleh klien Anda. Saya menangkap ada paradoks di sana, Pak. Yang mana ada permintaan maaf kepada Pak Presiden yang mengatakan lalai mengawasi jajarannya, setidaknya demikian. Kemudian meminta untuk dibebaskan dari segala penderitaannya. Menurut Bapak, mengapa kemudian seorang yang lalai dalam jabatannya kemudian pantas untuk dibebaskan? Begini nih Abraham ya, yang didakwakan kepada Pak Juliari ini beliau menerima suap ya, yang nilainya menurut surat dakwaan itu bersama-sama dengan stafnya yang lain itu mencapai 32 miliar rupiah lebih. Nah akan tetapi ya, selama di dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Pak Juliari itu menerima uang. Ya. Kenapa? Karena memang saksi-saksi yang dihadirkan yang dikatakan oleh jaksa sebagai perantara penerimaan uang, mereka tidak pernah mengakui bahwa ada uang yang diterima oleh Pak Juliari. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ini berhubungan dengan jumlah. Ya. Jumlah yang disebut dalam dakwaan itu adalah 32, sekian miliar. Dan dikatakan di dalam dakwaan itu yang diterima oleh Pak Juliari 14,7 miliar. Akan tetapi di dalam persidangan Abraham, ya, saksi-saksi yang dihadirkan mengakui mereka memberikan uang kepada Matius Djoko Santoso itu nilai secara keseluruhannya hanya 7, sekian miliar. Oke. Nah, jadi bagaimana mungkin Pak Juliari dianggap menerima 14,7 sementara yang diakui oleh para saksi hanya sekitar 7,1. Itu pertama. Yang kedua, yang ketiga ya, dari peserta pengadaan itu ada 107 vendor yang ikut serta, vendor yang ikut pengadaan. Ya. Ada 32 vendor yang PIC-nya tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Kemudian ada 16 lagi yang tidak mengakui tidak memberikan uang dan tidak dinyatakan dalam surat dakwaan. Lantas ada 15 vendor yang PIC-nya tidak dipanggil dan tidak dimintai keterangan, tetapi di dalam surat dakwaan dikatakan memberikan uang yang nilainya 6, sekian miliar. Oke, jadi Anda melihat ada cacat dakwaan di sana ya, sebagai kuasa hukum, begitu ya, Pak Saya mau katakan begini, mengenai angka itu saja, itu tidak benar. Gitu loh. Oke, tapi satu hal yang benar adalah bahwa klien Anda dalam nota pembelaannya menyebutkan lalai dalam mengawasi jajarannya yang berakibat pada korupsi bansos yang menyusahkan banyak orang lain. Enggak, logika saya berpikir begini Pak Magdir, mengaku lalai, meminta maaf kepada Presiden, mengapa kemudian pantas untuk kemudian dibebaskan? Ini kan karena dakwaannya ini adalah dakwaan suap. Ketika orang tidak menerima suap, dia tidak bisa dihukum. Oke. Gitu loh. Oke, jadi persoalannya kan di situ. Oke, saya kembali ke Pak Ferry Amsari terlebih dahulu. Mas Ferry, saya ingin dapat perspektif dari Anda. Nampaknya terdakwa koruptor menjadi apa ya? Nampaknya ada kebiasaan tersendiri untuk meminta maaf kepada pejabat tinggi di negara ini. Tapi saya ingin tahu tanggapan Anda mengenai pledoi Pak Juliari kemarin. Ya, pertama tentu saja kalau minta maaf kepada Presiden biasanya proses hukum sudah selesai ya, karena ini masih proses persidangan dan meminta maaf berarti kurang lebih mengakui perbuatan. Hanya yang memang saya akui Bang Magdir ini kan dikenal sebagai lawyer pintar, dia detail bermain di hal-hal yang kemudian menjadi kekuatan katakanlah terdakwa gitu ya. Tapi ada hal lain yang perlu kita sadari bahwa tentu saja KPK tidak beranjak dari ruang hampa. Hadirnya tuntutan yang awal mulanya itu direncanakan hukuman mati ya,
lalu seumur hidup sampai berkurang menjadi 11 tahun, bagi saya tentu ada bukti yang kuat untuk mengarahkan kesalahan atau penerimaan uang suap ini kepada Pak Juliari. Hanya saja memang publik bertanya-tanya kenapa dari ancaman yang dulu digadang-gadangkan besar, tiba-tiba merosot begitu ya. Padahal dalam perkara-perkara lain tadi Mas Abraham dan E-News sudah menyampaikan ada beberapa contoh. Kasus Penny misalnya ya, di Malang, kalau dibandingkan Penny yang menerima sesuatu atau merugikan keuangan negara ratusan juta, diberi sanksi 20 tahun, kalau kita sandingkan dengan apa yang dilakukan Pak Juliari Batubara dan stafnya, itu kan kalau disandingkan bisa harusnya Pak Juliari diancam 110 tahun itu ya, karena berkaitan besaran kerugian keuangan negara. Bahkan kalau disandingkan ini meme yang tersebar di masyarakat ya, kalau disandingkan dengan kasus Mbok Minah yang mencuri 3 biji kakao seharga 2.000, dibandingkan dengan Pak Juliari dan rekan-rekannya yang kemudian merugikan keuangan negara 32,4 miliar, itu kalau disandingkan hukuman Mbok Minah hanya 1 bulan, Pak Juliari harusnya 1,3 juta tahun kalau mau kita menggunakan dalil-dalil konstitusi pasal 28D ya. Kita kan tidak berbicara pengadilan publik, kita bicara due process of law. Ya, saya sedang bicara soal pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bicara perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi kalau mau disanding-sandingkan ya dengan proses yang diterima masyarakat kecil dengan apa yang diterima oleh pejabat. Tapi begini, harus diingat juga ini. Ya, mohon maaf saya potong ya, Pak Faryamsari. Soal permintaan maaf Anda sebutkan tadi ini disampaikan kepada Presiden, kemudian kepada Bu Megawati. Tapi saya juga ingin mencari apakah ada permintaan maaf langsung kepada masyarakat yang terdampak terhadap korupsi bansos itu. Saya agak yakin, saya tidak menemukan permintaan maaf itu secara langsung dalam pledoi-nya. Nanti bisa diluruskan oleh Pak Magdir. Apakah Anda menangkap paradoks yang sama, bahwa seorang yang mengaku lalai semestinya diakhiri deritanya dengan dibebaskan? Ya, ini kan dua hal yang berbeda ya. Minta maafnya ke ruang eksekutif dan ke ruang politik karena ketua umum partai begitu ya. Tapi tidak minta maaf kepada publik. Padahal publik itu kalau berdasarkan pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar punya hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang merupakan hak bagian dari upaya hak mereka untuk mewujudkan martabatnya ya. Nah, ada pelanggaran konstitusional terhadap hak rakyat, harusnya rakyat dulu mohon maaf gitu ya, sehingga nanti hakim bisa memberikan kurang lebih alasan yang meringankan untuk menjatuhi hukuman. Tidak digunakannya pendekatan sosial tentu jadi agak aneh ya. Bagi saya ini lebih banyak pendekatan sangat politis ya, di ruang-ruang tertentu dengan mengungkapkan nama-nama yang berkuasa, katakanlah begitu ya, sehingga bukan mendapatkan simpati dari hakim bahwa ada kesadaran di sana mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik yang telah dirugikan. Kita bergeser ke Pak Magdir. Pak Magdir, betulkah demikian pendekatannya politis, dan saya tambah dugaan bahwa cuci tangan semuanya diarahkan ke anak buahnya Matius Joko Santoso? Ya, bagaimana Abraham? Ya, Pak Magdir, disebutkan tadi pendekatan yang dilakukan dalam pledoi ini adalah pendekatan politis. Semestinya seorang pejabat publik, seorang menteri sosial meminta maaf langsung kepada masyarakat, utama yang terdampak tidak dapat anggaran bansos itu, gitu loh. Kemudian juga disebutkan begini Abraham ya. Silakan. Yang kita mesti melihat persoalan ini kan dilihat dari sisi hukum pidananya. Ya. Kalau kita bicara tadi tentang soal kerugian, ya, mestinya tidak pernah ada penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Sampai sekarang belum pernah ada penghitungan kerugian keuangan negaranya. Jadi kalau mau dikatakan bahwa ini ada soal pelanggaran konstitusional dan yang lain-lain, itu tentu kan kita bisa perdebatkan itu.
Ya, yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini bahwa Pak Juliari ini didakwa menerima suap. Ya, dalam hal ini, kalaupun misalnya betul ada suap itu, ya, yang dirugikan itu bukan negara, bukan masyarakat, tetapi adalah vendor, ya, karena bansos itu kan sudah dibeli oleh kementerian dari vendor dengan harga yang sudah ditetapkan. Bahwa kemudian ada anak buahnya Pak Juliari yang menerima suap dari vendor, itu kita tidak abaikan itu. Memang faktanya ada seperti itu. Nah, hanya saja yang kami persoalkan adalah bahwa karena Pak Juliari ini didakwa menerima suap, sementara tidak ada buktinya, itu loh ya. Itu juga yang kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, saya menangkap ada keganjilan di sini bahwa sejumlah vendor disebutkan dalam tuntutan jaksa memberikan uang kepada Pak Juliari selaku terdakwa. Namun disebutkan tadi tidak ada yang langsung mengaku kepada Pak Juliari, begitu Pak Ferry, memberinya ke Matius Joko. Jadi apa yang ganjil dari persidangan ini? Iya, kalau di pasal-pasal tipikor itu ya 3199 itu kan sebenarnya tidak soal hanya memperkaya diri sendiri kan, tapi ada dampak juga kepada orang lain atau perusahaan tertentu. Nah, proses suap menyuap itu kan harus dilihat relasinya, tidak bisa sendiri. Dan sepanjang pengetahuan saya yang pendek, bahwa kejahatan korupsi itu pada dasarnya tidak melibatkan sedikit orang, pasti banyak orang, terutama yang berkuasa. Tidak mungkin staf Pak Juliari berani bertindak melakukan korupsi tanpa melibatkan pembuat kebijakannya. Betul. Dan harus diingat Mas Abraham bahwa kalau dilihat pendekatan pasal-pasal yang ada, sebenarnya jaksa KPK menurut saya sudah tidak tegas merespon apa yang telah dilakukan oleh Pak Juliari dan kawan-kawannya. Misalnya di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor itu kan bisa digunakan suasana keadaan bahaya atau bencana yang memperberat hukuman. Tapi kemudian malah jaksa mencoba melarikannya hanya sekedar ke pasal 12B. Jadi kalau kita bicara ya di situasi seperti ini, sebenarnya kita harus memberikan beban kerja yang lebih berat lagi kepada Bang Magdir dengan meminta jaksa menggunakan pasal-pasal yang memberikan sanksi berat, karena tindakan ini dilakukan di masa bencana ya, di masa negara dalam keadaan bahaya, dan itu tanpa memikirkan masyarakat banyak, sehingga memang harusnya ya, apalagi kan sudah mengaku minta maaf dengan segala macam alasan begitu ya. Yang jelas tentu minta maaf itu ada tanda bahwa memang dia mau tidak mau sudah terlibat ya di dalam proses. Saya coba libatkan faktor emosional dalam pledoi yang disebutkan demi keluarga dan anak-anak yang masih kecil. Ini bukan perbandingan apple to apple, tapi kita ingat kasus Pinangki yang disunat hukumannya juga itu menjadi pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Apakah Anda melihat ada sinyalemen yang sama dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada kliennya Pak Magdir? Ya, saya melihat suasana kebatinan lah kalau boleh ya, tapi tentu saja ini bukan maksudnya klinik, tapi suasana yang bisa dilihat dari kasus sebelumnya, bahwa ada nuansa untuk memperingan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dan iramanya kan sama ya, jadi intuisi yang kita gunakan juga mestinya sama. Jangan-jangan memang kesamaan cara berpikir ini berakhir dengan putusan yang kurang lebih sama, dengan berbagai alasan ya, begitu ya. Sudah mengakui sudah minta maaf kepada presiden, lalu kemudian punya keluarga dan anak, itu yang kemudian dijadikan alasan untuk meringankan hukuman. Harus diingat Mas Abraham, kasus Pak Joko Chandra kemarin dipotong hukumannya di Mahkamah Agung, alasannya menurut saya juga aneh. Alasan pemotongan itu adalah bahwa terpidana sudah pernah menjalani hukuman pidana dalam kasus pidana lain. Loh, di dalam logika hukum yang ada, dan Bang Magdir tentu juga paham, bahwa kalau terjadi kejahatan berulang, residivis, harusnya itu pemberatan.
Nah, pemberatan itu banyak, salah satunya pejabat publik ya melakukan korupsi dana publik di saat bencana, harusnya pemberatan. Jadi jangankan 11 tahun, 20 tahun seumur hidup masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, ini terakhir ke Pak Maddir soal pemberatan tadi, seperti apa komentar Anda, Pak? Saya kira begini Abraham, yang kita mesti sadari betul ya, bahwa menegakkan hukum itu kan orang itu kalau mau dihukum kan sesuai dengan kesalahannya, ya, bukan sesuai dengan maunya orang lain. Ya. Bagaimana orang dihukum dengan tidak melakukan kejahatan bisa dihukum? Ini kan problem kita akan di situ. Bagaimanapun juga ya, yang kita mesti lihat betul secara baik. Kita juga mesti melihat ini secara arif, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Juliari dan kawan-kawan di situ, ini kan sudah sekian lama mereka berbuat, gitu ya. Tetapi bahwa ada kecelakaan, itulah yang disadari oleh Pak Juliari terakhir. Belakangan disadari bahwa ada kecelakaan di mana anak buahnya melakukan tindak pidana yang dengan membawa nama Pak Juliari. Mohon maaf saya potong Pak Maddir. Nah, inilah yang mohon maaf saya potong Pak. Minta maaf pada Presiden. Ya, setidaknya sampai di sana permintaan maaf yang Anda sebut kecelakaan tadi mengapa tidak disampaikan kepada publik, masyarakat terdampak langsung atas program besar ini, Pak? Itu kan begini. Dengan menyampaikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebenarnya kan beliau itu kan sudah mewakili pemerintah dan mewakili masyarakat. Karena beliau dipilih oleh rakyat Republik Indonesia. Itu loh, ya. Itu satu. Begitu juga ketika beliau meminta maaf kepada ketua partai, karena selama ini beliau itu adalah pengurus partai dan dipercaya oleh partai. Nah, oleh karena itulah beliau meminta maaf kepada ketua partai. Jadi ada benang merah kita di mesti sini. Melihatnya seperti itu. Jadi ada benang merah yang saya tangkap. Anda mengakui tadi klien Anda dalam pledoi juga sudah disampaikan lalai, kemudian juga masih bersikukuh bahwa vonis terbaik untuk dirinya adalah vonis bebas. Anda melihat itu adalah hukuman yang setimpal sesuai dengan due process of law? Iya, pasti. Karena begini, sekali lagi, karena Pak Juliari ini didakwa menerima suap. Ya. Tidak ada bukti suap itu terjadi, tidak ada uang yang disebut sebagai suap itu terima disita dari Pak Juliari, tidak juga ada hartanya dia yang dikaitkan dengan uang suap itu yang juga disita. Ini kan fakta yang tidak bisa dibantah. Betul ya. Kita akan lihat seperti apa jalannya persidangan, masih panjang nampaknya, tapi terima kasih waktu Anda bergabung